Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizkyanto, kelas manajemen 19B, NPM 194111193. Di sini saya akan mereview film yang bertemakan pendidikan yang berjudul Flying Colors. Flying Colors adalah salah satu film Jepang yang dirilis pada 1 Mei 2015. Film ini didasarkan pada novel Terlaris Gakunen-biri yang dikarang oleh Nobutaka Tsubota, seorang direktur sekolah swasta. Dalam novel ini, Nobutaka menulis tentang pengalamannya dengan muridnya di kehidupan nyata, Sayaka Kobayashi, dan bagaimana ia berkembang dari seorang siswa sekolah menengah yang hanya memiliki pengetahuan siswa sekolah dasar kelas 4 menjadi siswa yang memenuhi syarat untuk Universitas Keio yang bergengsi di Jepang hanya dalam 1,5 tahun. Film ini pernah menduduki peringkat 8 box office Jepang. Film ini disutradarai oleh Nobuhiro Doi yang juga merupakan sutradara film terkenal Hana Mizuki. Film ini dibintangi oleh Kasumi Aramura, Atsushi Ito, Shuhei Nomura, Io Yoshida, dan beberapa pemain film kenamaan Jepang lainnya. Film ini mengisahkan saat kecil, cita-cita Sayaka adalah memiliki teman. Dia sering dibully dan tidak memiliki teman sehingga dia sering berpindah-pindah sekolah. Suatu hari, Sayaka melihat segerombolan siswi yang menurutnya seragam sekolah siswi tersebut sangat unik atau menarik. Ternyata seragam yang dikenakan adalah seragam sekolah swasta khusus untuk anak perempuan. Sekolah swasta tersebut memiliki lembaga pendidikan hingga tingkat universitas, sehingga yang bersekolah di sana otomatis bisa langsung melanjutkan hingga tingkat universitas. Ibunya pun memasukkan seorang Sayaka ke sekolah tersebut dan menyuruh Sayaka untuk bersenang-senang. Maka Sayaka pun menghabiskan waktu di sekolah untuk berteman dan bersenang-senang. Namun Sayaka berlebihan dalam bersenang-senang. Saat SMA, Sayaka masuk kelas yang berisi kumpulan siswi dengan peringkat terbawah di sekolahnya. Selain itu, Sayaka kerap membuat masalah. Gurunya menemukan rokok di tasnya, membuat dia terkena hukuman skors dan terancam drop out. Menyadari masa depan anaknya terancam suram, Ibu Sayaka pun akhirnya meminta Sayaka untuk mengikuti bimbingan belajar persiapan untuk masuk universitas. Dari hasil tes penempatan bimbingan belajar, ternyata diketahui bahwa Sayaka hanya memiliki kemampuan akademik setara kelas 4 SD. Sayaka bahkan tidak tahu peta Jepang dan arah utara-selatan. Meski begitu, Yoshitaka Tsubota, guru bimbel Sayaka, meminta Sayaka untuk berjuang masuk salah satu universitas terbaik di Jepang. Sayaka pun memilih Universitas Keio yang merupakan universitas swasta terbaik di Jepang. Perjuangan Sayaka untuk masuk Universitas Keio tidaklah mudah. Dia harus mengejar ketertinggalannya di sekolah. Sayaka berada di ranking terbawah dengan nilai standar deviasi 30. Sementara yang masuk Keio biasanya memiliki nilai standar deviasi 70. Selain masalah akademik, Sayaka juga memiliki masalah di rumah. Ayah dan adik lelakinya tidak percaya ketika mendengar Sayaka ingin masuk Universitas Keio. Ayahnya mengira ibu Sayaka ditipu oleh lembaga bimbel dan beliau tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun untuk keperluan bimbel Sayaka. Sayaka pun termotivasi untuk membuktikan diri kepada ayahnya bahwa dia bersungguh-sungguh dengan tujuannya. Mungkin tadi adalah ringkasan singkat mengenai film tersebut. Dan opini saya mengenai film ini adalah, menurut saya film ini sangat memberikan motivasi bagi siapa yang menontonnya. Dan juga dalam film ini saya menyukai karakter guru les Sayaka yang tidak kenal lelah dalam memberikan semangat kepada anak didiknya. Bisa dilihat pada adegan saat Tsubota atau guru les Sayaka memberikan keyakinan kepada wali kelas Sayaka dan berkata bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah guru yang gagal dalam mendidik anak muridnya. Dan kesimpulan dalam film ini adalah kita tidak boleh pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Meskipun di luar sana banyak orang yang meremehkan usaha kita, tapi di samping itu semua kita masih memiliki orang-orang yang akan selalu mendukung usaha kita. Seperti halnya ibu Sayaka yang tidak pernah lelah dan malu saat ia dipanggil berkali-kali oleh wali kelas Sayaka, dan selalu meyakinkan bahwa Sayaka adalah anak yang baik sehingga Sayaka masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Dan mungkin itu saja kritikal film yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.